Shalom sahabat pendengar dimanapun Anda berada, selamat pagi. Sebelum kita melanjutkan aktivitas kita sepanjang satu hari ini, marilah kita mempersiapkan hati kita, diri kita untuk belajar firman Tuhan, untuk merenungkan firman Tuhan, supaya kehidupan kita sepanjang satu hari ini diberkati Tuhan. Sebelum kita baca firman Tuhan dan merenungkannya, mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih karena pagi hari ini kami datang kembali bersujud di hadapan-Mu Tuhan untuk mendengarkan suara-Mu lewat firman-Mu. Biarlah Tuhan Yesus Engkau memberkati kami, Engkau layakkan kami untuk mendengarkan firman-Mu, untuk menerima kebajikan daripada Tuhan, sehingga di sepanjang satu hari ini Tuhan kami berpegang teguh kepada kebenaran firman Tuhan, supaya hidup kami diberkati dan kami menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih Tuhan. Kami buka hati kami untuk terima firman Tuhan. Kami buka pikiran kami untuk menerima firman Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami berdoa bersyukur Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Firman Tuhan yang akan kita renungkan saat ini yaitu terdapat dalam Mazmur pasal yang pertama, ayat yang pertama hingga yang ke-6. Mazmur pasal pertama, ayat pertama hingga yang ke-6 di bawah judul Jalan Orang Benar dan Jalan Orang Fasik. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bukan demikian orang fasik, mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman, begitu pula orang berdosa dalam kumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Puji Tuhan. Pembacaan kita ini saya beri judul untuk renungan kita, yaitu menjadi orang bijak. Ya, menjadi orang bijak. Nah, setiap orang ingin menjadi orang bijak. Tidak hanya itu, kebanyakan orang juga ingin menjadi orang yang disegani, orang yang dihormati, bahkan orang yang dihargai. Dan untuk menjadi orang bijak adalah hal yang sangat penting untuk kehidupan kita. Ya. Karena itu, dari bijak itulah kita akan lebih teliti lagi dalam menentukan atau memutuskan sesuatu. Ya. Firman Tuhan telah mengatakan dalam ayat yang sudah kita baca tadi ini, ya, yaitu berbahagialah. Nah, jadi yang dimaksud dengan berbahagia ini adalah bagaimana, seperti apa, berbahagia yang seperti apa. Karena mereka tidak berjalan di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Kita harus sadar bahwa suatu kebahagiaan jika tidak berjalan di jalan orang berdosa. Apa maksud firman Tuhan ini buat kita? Tuhan mengatakan bahwa kita ini orang-orang bijaksana yang berbahagia karena tidak mengikuti hal-hal yang tidak baik yang orang lain lakukan. Terkadang kemanusiaan kita ini sering mengikuti apa yang orang lain lakukan. Ya, orang lain mau beli motor, kita pun ikut-ikut mau beli motor. Ya, walaupun perekonomian kita itu, keluarga kita itu terbatas. Ya, jadi untuk memenuhi keinginannya, sehingga dia mau berusaha dengan berbagai macam cara. Namun karena ingin dipuji dan tinggi hati, akhirnya dia harus menjual sesuatu yang berharga mungkin, ya, dengan tujuan agar dia bisa membeli motor sama seperti tetangganya. Ya, ini kan hal yang sungguh sangat memprihatinkan. Harusnya dia tidak seperti itu.
tetapi karena ingin memenuhi hasratnya, ingin memenuhi supaya dia dipuji, supaya dia ditinggikan, supaya dia diakui, disegani, akhirnya dia mau melakukan hal-hal yang ya menurut kita itu hal-hal yang kurang baik, ya. Tanpa disadari bahwa hal itu sebenarnya tidak masuk dalam rencana Tuhan untuk memberkati dia. Ya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, untuk menjadi syarat utama, untuk menjadi syarat ya menjadi orang bijak yang berbahagia adalah dia harus tidak berjalan dalam jalan orang berdosa, ya. Tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Saudara bisa bayangkan jika saudara mengikuti jalan, bahkan trik, bahkan strategi kehidupan orang yang tidak benar, hidup Anda akan rusak. Hidup Anda akan tidak berarti di hadapan Tuhan. Bahkan Anda tidak akan mendapatkan berkat daripada Tuhan. Jadi jauhkanlah ya jalan yang tidak baik itu, dan jauhkan kumpulan orang-orang yang tidak benar itu. Karena mereka hanya membicarakan aibnya orang. Ya. Mereka hanya membicarakan tentang rencana jahat mereka untuk dilakukan. Mereka hanya membual dengan kata-kata kotor yang tidak akan menjadi berkat bagi banyak orang. Dan firman Tuhan ini ya berkata bahwa orang bijak yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan merenungkan Taurat itu siang dan malam. Orang bijak adalah orang yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Firman Tuhan yang dicatat di dalam Alkitab ini yang ada di tangan kita saat ini. Jadi kesukaannya bukanlah hal-hal yang tidak baik. Ya. Bukan menggosip orang, bukan membeberkan keburukan orang, atau bukan sibuk mencari-cari kesalahan orang yang mungkin tidak sependapat dengan kita, dan kemudian membeberkan kesana kesini tentang hal itu. Tetapi orang bijak adalah kesukaannya ialah Taurat Tuhan, ya. Dan merenungkan Taurat itu siang dan malam, ya. Merenungkan Taurat Tuhan, merenungkan firman Tuhan itu. Kenapa orang bijak kesukaannya ialah Taurat Tuhan? Ya karena di dalam orang bijak tidak hanya menyukai firman Tuhan saja, tetapi dia benar-benar merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam. Dan bagi saya, tidak sebatas merenungkan saja, tetapi juga menjadi pelaku firman Tuhan itu sendiri. Dan janji Tuhan kepada orang bijak terdapat di dalam ayat yang ketiga yang berkata, ia seperti air yang ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buahnya pada musimnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Saudara bisa bayangkan dan rasakan bahwa orang bijak yang kesukaannya Taurat Tuhan dan merenungkan Taurat itu siang dan malam serta melakukannya, ia akan mengalami berkat-berkat Tuhan yang tak dapat dibayangkan, ya, dan dipikirkan. Tuhan memberikan keberhasilan kepada setiap orang sesuai dengan yang diperbuatnya, ya. Teringat ya janji Tuhan kepada Yosua ketika akan menggantikan Musa menuntun bangsa Israel menuju Kanaan. Tuhan berjanji kepada Yosua bahwa tanah di mana Yosua menginjakkan kakinya akan diberkati dan Tuhan akan membuat berhasil semua yang dilakukan Yosua. Sama seperti Yusuf, Tuhan juga membuatnya berhasil. Di mana Yusuf tinggal, di situ Tuhan memberkatinya. Tempat itu diberkati, bahkan hal-hal yang dia lakukan diberkati Tuhan, dibuat Tuhan berhasil. Bahkan mujizat Tuhan terjadi karena Tuhan menyertai Yusuf. Kita pun sama Bapak Ibu. Kita pun sama.
kita akan menerima berkat yang terbaik dari Tuhan. Sesuai janjinya kepada Yusuf, kepada Yosua. Berkat yang sama juga Dia akan berikan kepada kita, asalkan kita menjadi orang bijak yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan merenungkan Taurat itu siang dan malam, serta melakukannya. Karena ketika kita melakukan firman Tuhan, maka apa yang kita perbuat pasti berhasil. Dan kita akan menjadi orang-orang yang menang di dalam Tuhan. Untuk itu Bapak Ibu, sahabat pendengar dimanapun Anda berada, mari hari ini kita harus menjadi orang bijak. Di sepanjang satu hari ini kita harus menjadi orang bijak. Tujuannya agar kita dapat bertindak hati-hati dan kita dapat menjadi berkat bagi banyak orang. Dan biarlah hati kita terus dipenuhi dengan kesukaan untuk merenungkan firman Tuhan itu. Pegang firman Tuhan ini, pegang janji Tuhan bahwa ketika kita mau, kesukaan kita adalah merenungkan Taurat itu, merenungkan firman dan melakukannya, maka janji Tuhan Dia akan memberkati kita. Dan apa saja yang kita akan perbuat berhasil. Amin firman Tuhan. Untuk itu mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih karena Engkau telah memberkati persekutuan kami sepanjang beberapa menit ini Tuhan. Gunanya kami untuk bersekutu dengan Engkau supaya kami benar-benar Tuhan Yesus menikmati Engkau dan mengerti bagaimana dan cara apa rancangan-Mu Tuhan Yesus dalam hidup kami di sepanjang satu hari ini. Berkatilah hidup kami, jadikan hidup kami berkat bagi banyak orang. Hamba berdoa Tuhan Yesus untuk orang-orang yang bekerja baik di perusahaan, di perkantoran maupun di pendidikan. Tuhan terus berkati, Tuhan terus pakai mereka, jadikan mereka Tuhan Yesus orang yang bijak supaya mereka menjadi berkat untuk anak-anak yang sekolah baik di perguruan tinggi, SD, SMP, SMA, bahkan TK. Tuhan juga berkati dalam nama Yesus. Jadikan hidup anak-anak ini Tuhan berkat bagi banyak orang. Biar hidup mereka lebih bijaksana lagi. Dan berkati juga Tuhan Yesus untuk orang-orang yang bekerja baik di dalam rental, ojek. Tuhan terus berkati, pertanian Tuhan terus berkati. Bahkan perjalanan setiap orang yang dari lewat darat maupun laut, Tuhan terus berkati. Dan biarlah Tuhan Yesus akan terus menyertai. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bersyukur buat firman Tuhan. Mari kita akan berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Terimalah berkat Tuhan, pulanglah dengan damai sejahtera, dan terimalah berkat Tuhan, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, persekutuan dengan Roh Kudus akan menyertai kita, membimbing kita, bahkan menuntun kita untuk selama-lamanya. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa, bersyukur Tuhan. Haleluya. Amin.